Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, sekarang kita akan masuk ke pembagian huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini dibagi dari berbagai sisi kita ngelihatnya. Nah, di sini kita melihat dari sisi tebal dan tipis. Bahasa Arabnya tafkhim dan tarkik. Dan di buku 1 pembagiannya cuma 2, huruf tipis, huruf tebal, gitu saja ya. Kalau tidak salah. Huruf tipis bunyinya A, huruf tebal bunyinya O. Masih ingat nggak? Tuh di buku 1. Umpamanya nih, A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, berarti huruf tipis. So, Do, To, Do, Go, Ko, berarti huruf tebal. Nah gitu. Jadi untuk mengetahui dia huruf tebal, ketika dibaca, maka bunyinya O dia itu. Nah di sini kita menggunakan istilah Arab. Jadi tebal itu tafkhim, tipis itu tarkik. Di buku 1 istilah tarkik dan tebal, tarkik dan tafkhim itu ada di lafadz Allah saja. Istilahnya itu. Kalau sebenarnya setiap tipis ya tarkik, setiap tebal ya tafkhim namanya. Tidak hanya di lafadz Allah saja. Semua huruf begitu. Cuma istilahnya kita buat seperti itu di buku 1 itu. Biar tidak membingungkan. Nah, di buku 2 kita menggunakan istilah tafkhim dan tarkik. Nah perhatikan, kalau di buku 1 kita bagi 2, di sini kita bagi 3. Ada huruf yang tafkhim, ada huruf yang tarkik, ada huruf yang dua-duanya tafkhim dan tarkik. Huruf yang tebal ini semuanya ada 7. Ada 7 semuanya. Hurufnya so, do, to, do, go, kho, ko. Dikasih fathah bunyi O, maka itu di huruf tebal. Kemudian yang tipis itu bunyi A tuh. A, ba, ta, ta, ja, ha, da, da, za, sa, sya'a, fa, ka, lama, na, wa, ha, ya. Tapi di sini mungkin lam tidak kita masukkan ke tipis juga nggak apa-apa, karena dia masuk ke tafkhim dan tarkik di sini. Huruf lam. Huruf lam yang di tarkik ada lam, tafkhim ada lam. Mungkin bisa saja kita hapus yang lam di tarkik nih, biar dia masuk ke sini aja. Ya. Yang lamnya dihapus saja tuh, masukin ke udah ada di apa di yang tafkhim ya. Nah, untuk yang tafkhim, perhatikan penjelasan arah suara kemana tuh arahnya? Ke atas. Lihat huruf yang tarkik, arah suaranya kemana? Ke bawah. Bedanya. Ke bawah itu maksudnya bukan ke bawah ke sini. Ini atas, ini bawah, bukan begitu. Maksudnya ke sini. Maksudnya Maya. Ini A. Ini kan O ke atas tuh. A, O. A, O ke atas tuh. Itu yang untuk yang tebal ke atas bunyinya O. Kemudian yang tipis A ke sini. Keluar nih ke bawah. Kemudian perhatikan juga bentuk mulut. Untuk tafkhim, untuk mulutnya biasa. Biasa itu maksudnya normal. Normal itu maksudnya mulut kita nggak ditarik kemana-mana. Ketika sedang normal nih, biasa nih, kita bunyikan O, tapi jangan dimonyongkan. Monyongkan ini. Nah itu kan, monyongnya. Ini biasa aja. So, ke atasin. Do, to, do ke atas. Kemudian untuk yang tarkik, kita perhatikan yang pojok-pojok ya. Kita sedang bahas pojok dan pojok. Pojok kanan tafkhim, pojok kiri tarkik. Nah, bentuk mulut untuk yang tarkik, mulutnya datar. Bedanya apa datar dengan biasa? Kalau biasa mah biasa mulutnya, kalau datar mah agak disenyumkan atau agak ditarik sedikit. Itu untuk membunyikan huruf-huruf tipis. Biar apa? Biar bunyinya sesuai 100% dia tipis. Karena kalau tidak, mungkin akan ada gabungan nanti tipis dan tebal. Jadi nggak sempurna bunyi A-nya. Karena kita ingin bunyi A itu terbaca A, bunyi I terbaca I, bunyi U terbaca U. Kan harokat ada 3 kan? Ada fathah bunyinya A, kasrah bunyinya I, dhammah bunyinya
U. Nah, antara A, I, U itu harus terbaca A, I, U. Sehingga nanti untuk U wajib dimonyongkan. Karena kalau mulut bilang U enggak monyong, kalau di Arab dia digabung masuk nantinya ke O nantinya. O enggak enak. Punya ulaika ala hudam mir rabbihim ulaika humul muflihun. Kalau enggak monyong kan? Hun. Tapi kalau monyong hun, bunyinya U. Nah, kita ingin yang kedengar itu bunyinya U. Kalau U mah harus dimonyongkan. Un gitu. Tapi kalau nggak monyong, un gitu nantinya. Harus dimonyongkan biar bunyi U. Ya, baik. Jadi untuk yang tafhim kita buat dua di sini cirinya, arah suaranya ke atas, untuk mulutnya biasa aja. Kemudian yang tarkik, arah suaranya ke bawah, ke depan maksudnya ya. Kemudian bentuk mulutnya datar, ditarik sedikit. Ya. Nanti prakteknya diantaranya di surah Al-Fatihah. Coba si, huruf apa si? So. Tipis apa tebal? Tebal. Ro, si, ro. Tebal. Ya, dia fathah kan, bertebal. To, tebal enggak? Ya. Saat masuk depannya lam, tol. Lam tipis tebal. Huruf lam tebal tipis. Dia bisa tebal tipis di lafaz Allah aja. Di luar lafaz Allah tipis semua. Tipis dia. Nah, kita praktekkan kalau tipis berarti ditarik, tebal berarti biasa. Berarti antara to ke lam itu ada perpindahan bentuk mulut. Si, ro, to, el. Ya kan? Si, ro, to, el. Si, ro, tol. Jadi bukan si, ro, tol, ladina. Mulutnya sama tuh. Itu akan mempengaruhi suara yang keluar nanti itu. Akan mempengaruhi suara yang keluar. Maka diperhatikan ya perubahan-perubahan itu ya. Kita juga bisa lihat mungkin untuk memperdalam pemahaman ya. Bisa lihat mungkin Dr. Aiman atau siapa di YouTube. Nah, perhatikan mulutnya. Biar kita bisa tiru. Jadi kalau saya biasanya ngelihat di YouTube itu, yang saya lihat mulutnya tuh monyong lagi, tarik lagi, monyong lagi, tarik lagi, begitu dia ininya. Untuk apa? Agar harokat itu pas antara A, I, dan U-nya. Pas gitu. Ya baik. Di bawah ada penjelasan untuk huruf tarkik loh, yang tarkik. Arahnya ke bawah, datar, bunyinya A ya. Kalau mau ditambahin nomor 3, bunyinya A gitu. Kalau mau ditambahin nomor 3 tuh. Kalau tafhim ditambahin mungkin bunyinya O atau berbunyi atau apa aja. Pokoknya O bunyinya. Di sini lihat yang tarkik A, ba, ta, sa, ja, ha, da, za, sa, sha, a, fa, ka. Kalau lamnya sudah masuk ke situ berarti ka, ma, na, wa, ha, ya. Semua tuh. Nah, ada penjelasan di bawah tarkik itu dalam semua kondisi. Baik berharokat, kalau berharokat gimana? A, I, U, atau sukun selalu dibaca tipis. Tipis itu maksudnya apa di atas itu? Bentuk mulutnya datar. Jadi saat dia dibaca berharokat, maka mulutnya datar. A, I, U, ya, dia dari datar kemudian dimonyongkan. Dibaca tipis, dibaca datar ya. Tipis maksudnya datar. Perhatikan untuk yang tafkhim. Yang tafkhim kebagi dua tuh. Ada so, do, to, zo. Ada kho, go, ko. Kho, go, ko di mana posisinya? Tenggorokan. A, ha, ujungnya apa? Go, kho. Itu tebal tuh. Habis go, kho masuk ke huruf apa? Lidah. Huruf lidah diawali dengan ko. Ko baru ka, koka. Ya koka.
Ghokhoko, nah itu huruf tebal, dia ternyata beda dengan sodo tozo. Ada perbedaan. Sama-sama huruf tebal, tapi ada penjelasan. Nah, lihat untuk yang sodo tozo, dalam semua kondisi, baik berharokat atau sukun, selalu dibaca tebal. Apa maksud dibaca tebal itu? Selalu mulutnya biasa. Contohnya ini sedang baca fathah, so, kasroh, si, dhammah, su, ya, do, di, du, to, ti, tu, dho, li, zu, gitu. Dalam semua kondisi dia mulutnya biasa aja. Atau al, il, ul, tetap dia biasa itu. Nah, untuk ghokhoko ada penjelasan. Satu, ketika berharokat fathah dan dhammah dibaca tebal. Fathah dan dhammah berarti ketika harokatnya ada di atas semua tuh, di atas huruf ini. Kho, berarti mulutnya biasa ya. Kho, gho, ko, biasa. Kho, gho, ko, mulutnya biasa aja, tapi nggak dimanyongkan. Ketika berharokat kasroh dibaca agak tipis. Ini huruf tebal, tapi saat dia kasroh agak tipis. Tipis itu tadi gimana prakteknya? Ditarik. Mulutnya ditarik. Ya berarti saat membaca huruf 3 ini, saat dia kasroh, mulutnya ditarik. Berarti khi, ri, ti. Khi, ri, ti. Bukan khui, gui, ui. Bukan gitu. Bukan khui, gui, ui. Kalau kayak gitu nanti sama dengan yang sebelumnya tuh. Ini khusus untuk 3 huruf ini. Khi, ri, ti. Mustaqim, 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 bukan mustaqim, mustaqim. Jadi dia huruf tebal, tapi saat dia kasroh dia agak tipis. Tapi dia tidak berubah menjadi tipis, agak tipis, tapi dia tetap huruf tebal, huruf tafkhim dia. Jadi prakteknya itu saat membaca 3 huruf ini, maka mulutnya tarik, baru dibunyikan. Khi, li, hi. Nah gitu. Nah ketika sukun berbeda nih. Ketika sukun harokat mengikuti harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya apa? Dia umpamanya harokat sebelumnya, kan kalau sukun yang biasa dibaca ya harus ada harokat sebelumnya. Setelah harokat sebelumnya a, ketemu kho. Sama dia dengan dia sendiri berharokat fathah sama. Kho, akh, tebal. Ko, ako. Go, au. Itu kan seperti dia berharokat fathah. Tapi saat dia sebelumnya kasroh, maka gimana? Mengikuti harokatnya. Dia sukun sebelumnya kasroh. Kho berarti ih. Gho berarti il, bukan iu, tapi il. Nah, ada penjelasan di bawahnya tuh. Kecuali huruf qaf sukun, kecuali huruf qaf sukun sebelumnya kasroh. Seperti ikro. Ikro contohnya ya. Tetap dibaca tebal. Artinya tetap mulutnya nggak ditarik. Contohnya i, o. Balikin lagi tuh. Jangan ike, tapi iko. Bukan ike, tapi iko. Jadi iko ro, iko ro. Ya bukan ike. Khusus untuk qaf. Khusus untuk qaf doang. Nah, huruf sebelumnya ada 2, gho, il, kho, ikh. Sama dengan khida. Ada di satu lafaz walal akhiratu khoi, khi, kho. Tuh ada yang satu kasrah, yang satu fathah. Yang satu kasrah berarti tipis atau agak tipis ya. Walal akhi. Sedang a
bunyiin khi gitu. Pas khair biasa mulutnya khairul laka minal ula gitu ya. Ya begitu prakteknya. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi untuk yang tarkik dalam semua kondisi dibaca tipis. Maksudnya dibaca tipis, mulutnya tarik. Untuk yang tafhim dibagi dua. Ada yang dalam kondisi mulutnya biasa aja. Dan itu khusus 4 huruf. So, do, to, do. Saat dia domah, biasa mulut jangan ditarik-tarik. Su. Saat dia kasrah juga biasa mulutnya. Kasrahin aja. Si, di, ti, li. Nah, huruf yang berikutnya, lo, khoko, ada perbedaan. Untuk lo, khoko, saat dia fathah dan domah, ada di atas semuanya tuh, maka dia tebal. Artinya mulutnya biasa. Lo, khoko. Saat dia kasroh, tarik mulutnya. Karena dia mulai menipis. Tipisnya, ketebalannya berkurang. Ya, tarik prakteknya. Khi, li, ti. Nah, bagaimana kalau sukun? Kalau sukun mengikuti harokat sebelumnya. Karena sukun kan nggak bisa dibaca. Kalau sod nih, sebelumnya sukun. Berarti dia tebal apa tipis? Sod. Tetap tebal, kan dalam semua kondisi dia mah. Berarti i, so, is. Tetap saja tebal dia mah. Do, il. To, il, to. Ya, kemudian lo, il. Tetap dia dibalikin lagi dia mah. Kenapa? Karena memang hurufnya saat dia kasrah juga biasa. Nah, untuk yang 3 huruf lo, khoko, saat dia sukun, dia ketebalannya berkurang sehingga mulutnya, prakteknya mulutnya ditarik. Hi, gi atau ikh dan ig. Ikh dan ig. Kecuali kof, harus sama kofnya ike. Ya kan? Cuma ketika ike jadi tipis jadinya. Makanya tetap untuk kof ini biar dia tebal, maka bunyinya o. Iko. Balikin lagi. Huruf kolkolah itu ada 5. Baju di toko. Kalau kita pilah, itu ada 2 sebenarnya. Baju di. Atau dikasih fathah, bajada. Huruf apa itu? Tipis. Tipis. Toko. Huruf apa tuh? Tebal. Ada 2 huruf tipis yang tebal. Nah, kata para ulama, mantul itu mendekati harokat fathah. Berarti ba, aba, aja, ada. Kalau to, fathahnya kemana? Bunyi o kan? Maka saat dia dipantulkan, ato, bukan ate, ate, bukan. Kof saat difathahkan bunyinya o, o. Maka bunyinya ako, bukan ake. Nah gitu. Sebelum ya, insyaallah ya. Jadi prakteknya mau tidak mau mulut harus kita biasakan. Kalau enggak, ya udah suaranya sama tuh, nggak akan ada perubahan. Makanya di sini perlu dilatih, perlu latihan. Nah, orang-orang yang sekarang sudah mahir-mahir tuh di YouTube tuh, masya Allah ya, banyak yang mahir-mahir ustadz-ustadz tuh, dia juga latihan, nggak latih, nggak bisa, nggak dilatih, latihan. Boleh jadi untuk memastikan mulut kita monyong atau ditarik atau tidak, mungkin dia ngaji sendiri di depan kaca barangkali untuk memastikan mulutnya itu sudah pas. Ya. Di YouTube kemarin saya lihat ada orang Indonesia tinggal di Saudi kayaknya dia. Dia ada channel apa gitu lupa saya. Bagus tilawahnya itu masya Allah. Mungkin anak Madinah kali, kalau di Madinah atau di Riyadh gitu. Kalau misal bagus tilawahnya. Saya kalau lihat tilawah mereka, saya perhatikan mulutnya sama gitu. Kalau dia monyongkan sama dia gitu, dilatih. Bagus tilawahnya masya Allah. Nah, kita masuk ke huruf yang di tengah tuh. Huruf di tengah ini bisa tarkik, bisa tafkhim. Artinya mulutnya terkadang ditarik, mulutnya terkadang nggak ditarik. Kalau tafkhim tarkik itu. Tafkhim arah suaranya ke atas dan bentuk mulutnya biasa. Tarkik arah suaranya ke bawah dan bentuk mulutnya datar. Itu. Ini bisa dua-duanya. Hurufnya ada 3.
untuk memudahkan, ingat aja huruf muqatta'ah alif lam ra. Ya, suka ada kan? Alif lam ra. Jadi hurufnya alif, lam dengan ra hurufnya. Untuk yang bisa dua-duanya. Nah, kapan alif dibaca a dan kapan alif dibaca o? Kapan dia dibaca tipis, kapan dia dibaca tebal? Nah, alif ini fungsinya buat apa alif? Memanjangkan. Kalau memanjangkan berarti tergantung dia nempel huruf apa. Kalau nempel di huruf tipis, bunyinya a dia. Nempel huruf tebal, bunyinya o dia. Coba kaf, ka, itu tipis apa tebal? Dikasih alif coba, bunyinya gimana? Ka, alifnya kan bunyi a. Go, huruf apa go? Dikasih alif coba. Go, bunyi o kan? Nah, jadi huruf alif ini dia tergantung nempel di mana. Memanjangkan huruf apa. Makanya dia bisa tipis saat dia nempel huruf tipis dan dia bisa tebal saat dia huruf tebal. Kemudian yang kedua adalah lam. Untuk lam dia hanya ada tipis dan tebal di lafaz Allah. Lafzul jalalah namanya. Kapan dia tebal? Kalau sebelumnya posisi harokatnya ada di atas. Yang di atas apa aja di atas? Fatah dan doma. A dengan U. Allah dengan ullo. Bunyinya lo kan? Harusnya kan lama la. Tapi kenapa jadi lo begitu? Nah, ini. Karena dia sebelumnya domah dan fathah. Ul huwa. Huwa terus huwallah. Bukan huwalla. Kalau sebelumnya kasroh di bawah dia bunyinya a tipis. Bismillah. A tuh bunyinya tuh. Bukan bismillah. Tapi bismillah jadi tipis. Jadi tipis tebal huruf lam khusus di lafaz Allah. Lafaz Allah itu biasanya disebut dengan istilah lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Kemudian ro. Ro bisa tipis dan bisa tebal. Kapan tebal? Ketika berharokat fathah dan dhammah dibaca tebal. Fathah dhammah. Ro. Ru. Maksud mulutnya biasa aja tuh. Ro. Ru. Mulutnya biasa aja. Ketika berharokat kasroh dibaca tipis. Ketika dia kasroh berarti mulutnya ditarik. Ri. Ya, ri bunyinya. Ya, atau dia apa? Ketika sukun mengikuti harokat sebelumnya. Ro sukun sebelumnya kasroh. Berarti ir. Tipis kan? Fir'aun. Sebelumnya kasroh. Qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai habis di-nya. Qadir sampai habis. Jangan qadir, balik lagi. Jadi tebal nanti. Ya, qadir. Tapi itu harus latihan memang. Kalau nggak latihan ya lupa kita. Ilmunya tahu, tapi saat prakteknya nggak kita praktekkan mulutnya itu. Sama aja nanti nggak ada perubahan. Jadi ro ini seperti itu. Nanti insya Allah untuk ro ini ada pembahasan khusus di sini ya. Pada saat nanti kita akan membahasnya. Sampai di sini bisa difahami pembagiannya. Jadi huruf hijaiyah dilihat dari huruf tipis tebal terbagi dua. Ada huruf tiga ya. Ada huruf tipis, ada huruf tebal, ada tipis tebal. Untuk huruf yang tebal semuanya ada berapa tadi tebal? Ada 7. So, do, to, do. Itu mudah ngingetnya. So mirip dengan do, kasih titikan. To mirip dengan do. So, do, to, do. Mudah tuh ngingetnya. Nah, ada 3 huruf lagi yang bunyinya o itu huruf ujung tenggorokan dengan pangkal lidah. Go, kho atau kho, go. Kemudian ada o. Itu huruf tebal semua tuh bunyinya o.
Tapi di sini dibagi dua. Untuk sodotodo dia enggak berubah mulutnya, baik ketika dia fathah, dhammah ataupun kasroh. Nah, untuk yang gohoko, saat dia fathah dan dhammah tebal, tapi saat dia kasroh maka ketebalannya menipis, turun tebalnya. Itu. Jadi paham ya, insyaallah. Kalau dia sukun mengikuti harokat sebelumnya. Dia dhammah berarti dia tebal. Dia fathah berarti dia tebal. Dia kasroh khusus untuk yang sodotodo nggak ngaruh dia. Mau kasroh mau apa dia tetap tebal. Nah, untuk yang tiga kho, go, ko, ternyata saat dia kasroh mulutnya harus ditarik karena dia tebalannya berkurang. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ini nanti ada materi di buku ketiga. Materinya di buku ketiga. Jadi ini kita sedang mempraktekkan buku 3 sebenarnya sekarang ini. Tetapi materinya kita buat dengan pendekatan yang lain. Kalau di buku 3 langsung sifat huruf judulnya. Sifat huruf. Nanti sifat huruf itu ada yang isti'lah, ada istifal, ada itbaq, ada infitah. Nah, untuk sodotodo dia gabungan huruf isti'la plus dia juga itbaq. Tapi untuk gohoko dia isti'la masuk tapi dia infitah. Beda kan? Jadi ini kalau gohoko gabungan isti'la dengan infitah. Untuk sodotodo gabungan isti'la dengan itbaq. Namanya biasanya istilahnya, sekalipun isti'la itbaq juga nggak jadi masalah. Tapi suka diganti itu istilahnya. Isti'la diganti dengan musta'liyah. Itbaq diganti dengan mutbaqoh. Jadi huruf musta'liyah mutbaqoh adalah so, do, to, do. Untuk yang musta'liyah, istilah musta'liyah. Infitah munfatihah. Jadi huruf musta'liyah munfatihah adalah kho, go, ko. Jadi infitah diganti munfatihah, kemudian itbaq diganti dengan mutbaqoh. Isti'la disebut dengan musta'liyah. Istifal, kita tidak nyebut istifal di sini karena istilah ya. Istilah istifal. Yang tengah ada 3 huruf, alif, lam, ro. Alif dia bisa tipis saat nempel di huruf tipis, tebal saat nempel di huruf tebal. Lam hanya nempel hanya tipis tebalnya di lafaz Allah saja. Sebelumnya kasrah tipis bunyinya la, sebelumnya fathah dan dhammah bunyinya lo dia. Wallah. Wallah. Tapi di kita ada Tuhan namanya Tuhan Allah. Allah. Tulisannya sama A-L-L-H-A-H kan, tulisnya Allah. Jadi tarkik tipis bahasa Arabnya tarkik. Tebal tafhim. Kalau huruf tebal isti'la jadinya apa? Berubahnya jadi apa isti'la? Musta'liyah. Jadi isti'la itu kadang namanya isti'la, kadang musta'liyah. Ya, infitah munfatihah. Belum ya? Nah, itu jadi alasannya kenapa ini dibagi 2, karena dia sifatnya berbeda. Ini sifatnya musaliyah infitah munfatihah ini atau musaliyah mutbaqoh ini di buku 3 nanti. Di sini kita tidak menyebut sifat huruf, nggak sebut gitu kita. Nah, sebenarnya kita sedang belajar sifat huruf sebenarnya. Makanya di pembukaan saya tulis tuh pendekatannya di sini. Sifat huruf kita menggunakan istilahnya itu apa ini? Dengan pembagian huruf hijaiyah. Ya, dengan bahasa pembagian huruf hijaiyah. Nah, sekarang kita latihan nih. Latihan huruf tarkik. Tadi gimana tarkik mulutnya?
Tipis. datar. Ah, begitu bacanya. Ini ada berapa hurufnya? Huruf tarkik ada berapa? Kalau ditanya 20 ya? Minus lam. Angin lam. 19. 19. Hah? Kurangin lam. 19 ya? 29. Hah? Huruf J 29. Ibu aja 19. Berarti 19 ya? Iya. Baik, di sini ada huruf sedang berharokat, huruf sedang sukun. Ya. Baik, kita sama-sama ya, berharokat dulu ya. Latihan, diikuti. Kalau domah gimana mulutnya? Monyong. Monyong. Jadi A, I, U. Sama-sama. A, I, U. Ulang. A, I, U. A, I, U. Mulutnya dimonyongkan. A. Aba'ahum. Aba'ahum. Atayna. Atayna. A'immatan. A'immatan. Biayatina. Biayatina. I. Wa afidatan. Wa afidatan. Wa ilaihi. Wa ilaihi. Idh aqsamu. Idh aqsamu. Fa idza nufikha. Fa idza nufikha. U. Ummahatikum. Ummahatikum. Dimonyongkan tuh U-nya. Utiya. Utiya. Ulaika. Ulaika. Fala uqsimu. Fala uqsimu. Ya. Monyong ya. Sama-sama dulu. Yang fathah, kasroh, domah. Kayak tadi. 1, 2, 3. A, I, U. A, I, U. A. Aba. Aba'ahum. Ya. Atayna. A'immatan. Biayatina. Wa afidatan. Wa ilaihi. Idh aqsamu. Fa idza nufikha. Ummahatikum. Utiya. Ulaika. Fala uqsimu. Ya. Baik, sekarang yang sukun. Sukun. Sukun itu di buku 1 ada yang mengalir, ada yang tidak mengalir. Yang tidak mengalir berapa hurufnya? Huruf saat sukun ada yang tidak mengalir. Hah? Yang tidak mengalir itu baju di toko Ataka. Berapa semua? Baju di toko 5, Ataka 3, ada 8 semuanya. Itu tidak mengalir. Hamzah masuk nggak? Masuk, tidak mengalir kan? Kalau mengalir dia masuk ke ain, maka jangan dialirkan. A, I, U. A, I, U. A. Tabarra'na. Tabarra'na. Ya'tikum. Ya'tikum. Wa ma'wakum. Wa ma'wakum. Wa la ya'tiyannahum. Wa la ya'tiyannahum. I. I. Fabi'sa. Fabi'sa. Ma syi'tum. Ma syi'tum. Ji'tukum. Ji'tukum. Ajitana. Ajitana. U. Al-mu'minina. Al-mu'minina. Nu'tiha. Nu'tiha. Nu apa tuh ini? Nu. Nu ya. Nu.
nu'tiha Nu'tiha yu'dhana yu'dana yu'dhuna. yu'duna Sama-sama 1, 2, 3. A I U A Tabarra'na ya'tikum wa ma'wakum wa la ya'tiyannahum fabisa ma syi'tum ji'tukum ajitana al-mu'minina nu'tiha yu'zana yu'zuna. Ya, udah ya. Kemudian masuk ke huruf berikutnya ba. Ba juga huruf tipis. Tapi saat dia sukun, ba, bi, bu, yang timonyong. Setiap domah dimonyongkan bu, ya. Jangan bo gitu. Babi bo. Jangan babi bu monyong. Kemudian dia huruf ba masuk ke yang tidak mengalir. Baju di toko Ataka kan ba ini. Karena tidak mengalir maka harus disukun, harus dipantulkan. Lihat bukti tidak mengalir nih. Ab. Jawab sama-sama ab. Coba alirkan, bisa nggak? Ab. Keluarin tuh, nggak keluar dia. Nggak keluar dia. Dia ngunci bibirnya. Ib nggak keluar tuh. Ub nggak keluar. Bedakan dengan sin coba. As. Ngalir kan? Is. Us mengalir. Ini maka mengalir. Karena dia tidak mengalir, maka wajib dipantulkan. Selain dia sifatnya syiddah, dia juga punya sifat qalqalah namanya. Sifat yang tidak berlawanannya qalqalah. Harus dipantulkan. Ab, ibe, ube. Harus kedengar, be-nya itu harus kedengar. Ya, jangan ab, ib, ub, pelan-pelan doang. Ab, ibe, ube. Ya. Sukuran kubro itu dia tergantung posisinya. Kalau posisinya di akhir, berarti dia jadi kubro. Kalau di tengah jadi sugro. Sugro kan kecil. Pembacaannya kalau di tengah kan sedang jalan kita. Kalau di akhir berhenti. Karena sedang jalan maka dia agak tipis sedikit. Seperti ini. Lam yalid walam yulad. Bacanya kan lagi jalan nih. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Agak gede di ujung tuh. Kalau lam yalid bukan lam yalid walam yulad, sama tuh bunyinya. Makanya untuk yang sugro lagi jalan tuh. Ya, kalau makna nggak berubah. Bahkan nggak dipantulkan juga nggak berubah. Cuma masuk ke kesalahan kecil, kesalahan khafi ringan. Tapi tetap saja kalau kita belajar tajwid mah kita belajar tajwid untuk menghindari dua kesalahan. Baik kesalahan khafi itu artinya kesalahan yang ringan ya, yang samar, yang tidak fatal, nggak berubah arti, atau lahan jali, ya merubah arti. Merubah arti umpamanya kho jadi go, ghairil dia mah khairil maghdubi jadi khairil. Ya, ya, kadang ada ya, ya ada yang nggak bisa, za jadi ya ada. Bisa sih kalau Ya, bagus. itu biasanya orang mana biasa kayak gitu? Ini Ustaz Al-Kamdu nih. Iya tah? Masih kayaknya Al-Kamdu nih. Al-Kamdu. Gitu agak kesulitan mungkin ya. Masalahnya ada juga di Taman Cilegon orang Jogja, dia nyebut Masjid Al-Azam Al-Ayyam. Masjid Al-Ayyam katanya. Al-Azam Al-Ayyam. Mungkin agak kesulitan ya, agak kesulitan. Jadi zakat yakat. Oh iya. Sudah bayar yakat belum? Gitu ya. Ada yang jakat, ada yang j malahan.
Iya. Nah, Tangerang. Iya. Tangerang, Betawi, Jakarta. Betawi. Macam-macam ya, Masya Allah. Kita ramai banget nantinya, beragam gitu ya. Baik, kita kembali ke huruf ba nih. Ba dulu ya. Balik lagi ya, ulang lagi. Babibu. Babibu. Ba. Ba. La dhahaba. La dhahaba. Ayyadriba. Ayyadriba. Fataba. Fataba. Bil batili. Bil batili. Perhatikan coba. Ba tipis. Ketemu dengan to. Itu tebal. Kalau nggak ditarik, maka bunyinya bil batili. Kan nggak sempurna baknya. Tapi kalau ditarik bil batili. Bukan bil batili. Ya. Makanya perlu di sini ditarik. Khawatir masuk. Kayak lafaz Allah. Lafaz Allah itu kan a itu kan bunyi kan? A Allah. Banyak orang bilangnya Allah. Jadi o. Kenapa? Karena dia masuk ke lam tuh. Lamnya bunyinya lo. Jadi bacanya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Harusnya kan a. Gitu kan? A. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena fathah hamzah di fathah itu kan bunyi a. Bukan o. Jadi harus hati-hati. Maka kita harus mengetahui mana yang tipis, mana yang tebal. Bagaimana prakteknya. Baik, lanjut. Bil batili. Bil batili. Bi. Bi asaka. Bi asaka. Bi annahum. Bi annahum. Yahbitu. Yahbitu. Bi ghadabin. Bi ghadabin. Bu. Wa ushribu. Wa ushribu. Monyong. Burhanakum. Burhanakum. Wal maghribu. Wal maghribu. Qulubuhum. Qulubuhum. Ab. Ib. Ub. Ab. Ib. Ub. Ab. Ab. Kasabtum. Kasabtum. Nah, di sini banyak qalqalah. Qalqalahnya sugro apa kubro? Sugro. Kenapa sugro? Tengah. Di tengah. Lagi baca tuh, lagi jalan. Kasabtum, itu kan? Bukan kasabtum. Nggak berhenti di situ, tapi kasabtum. Ya, sama-sama. Kasabtum. Kasabtum. Abna'ahum. Abna'ahum. Abwabiha. Abwabiha. Wasab'atin. Wasab'atin. Ib. Ib. Ibrahima. Ibrahima. Hasibtum. Hasibtum. Yuhasibakum. Yuhasibakum. Yuhbibakumu. Yuhibbukumu. Ub. Ub. Lihat, ub itu bunyinya, caranya u monyong, baknya nggak monyong. Jangan ub, tapi ub. 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 Ya. Jadi sub. Sub, bukan subha, tapi subha. Jadi monyongnya su, kemudian baknya tarik suba gitu. Baik. Subhanahu. Subhanahu. Faktubna. Faktubna. Mublisuna. Mublisuna. Tubdunaha. Tubdunaha. Baik, sama-sama dari awal. Babibu. 1, 2, 3. Babibu. Ba. Dhahaba. Ayyadriba. Fataba. Bil batili. Bi'asaka. Bi'annahum. Yahbitu. Bighadabin. Bu. Wa ushribu. Burhanakum. Wal maghribu. Qulubuhum. Ab. Kasabtum. Abna'ahum. Abwabiha. Wasab'atin. Ibrahima. Hasibtum. Yuhasibakum. Yuhibbukumu. Ub.
subhanahu fahtubna mukhlisuna tubdunaha. Ya, cukup dulu ya. Nanti kita ke Quran. Kita tilawah. Terakhir di halaman berapa? Sekarang 111. 111. Ayat 18. Dari hasil Pak Agus ini. Pahalanya Tawakkal. terus ya. Wa qalatul yahud. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. Di situ mainya ada dua, idgham bi gunnah ditahan. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Ya, jadi masir sir sampai habis dulu. Wa ilaihil masir. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatrah يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء qadir. Hati-hati di sini jangan wallah wo kan bisa wallah wa karena wanya tipis. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم
ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم mu'minin. Lihat, di sini yang ditahan banyak tuh. In kuntum ada 3. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna fil ard فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين
فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله العظيم. Betul ya? Alhamdulillah. Kita tutup subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.